kampung sawah. Dari ide-ide yang dimunculkan oleh seorang pelayan. Ide-ide yang dimunculkan oleh seorang pelayan dan oleh Pak Mario. Dulu Pak Mario itu belum menjadi pastor, dia belum menjadi romo, tetapi dia menjadi pelayan. Dan setelah itu dia dibaptis menjadi romo dan akhirnya dia kita kenal dengan Pastor Mario. Sini nggak apa-apa Mbak, deketin gitu. Iya nggak apa-apa Mbak. Dekat tengah itu panas kayaknya tuh. Sini Mbak. Panas banget Mbak. Nggak apa-apa ya, jangan apa-apa. Sini aja Mbak. Sini. Nah. Nggak apa-apa berdiri gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya udah biasa. Saya sudah biasa Mbak. Tenang aja. Ini yang panas. Nah, terus kalau yang dari tadi sana itu kita belum diberi nama paroki. Gerejanya belum diberi nama paroki. Baru tahun 1936 gereja kita diberi nama paroki dengan nama pelindung Santo Antonius Padua. Santo Antonius Padua itu mungkin bagi yang Kristen mencoba untuk mencari tahu, ini adalah seorang santo yang berasal dari Portugal. Dia dari Portugal, kemudian dia sebagai seorang santo yang memang punya kekasannya sendiri. Dan kita punya nama pelindung namanya Santo Antonius Padua. Dan ini tercatat dalam arsip gereja di Keuskupan Agung Jakarta yang membawahi kita. Dan ini gereja ini udah renovasi dari gereja yang di sana itu, yang 1937. Sudah renovasi lagi. Dan kemudian yang berikutnya lagi, pada usia tuanya ini Pak Mario, di usia senjanya, dia kemudian dibaptis atau ditahbiskan menjadi pastor. Kemudian namanya sekarang diabadikan sebagai pelindung seksi kematian gereja, namanya Marius. Jadi orang-orang Katolik itu punya penyimpanan dana. Kalau seandainya nanti meninggal, seandainya nanti mati, itu sudah dikelola dan tidak perlu menyiapkan lagi secara pribadi untuk dana kematian yang akan mereka gunakan. Namanya Marius, dana Marius. Nah ini cikal bakal yang dikenal dengan istilah sedekah bumi. Dulu kira-kira tahun 1962 atau 65 itu ada panen padi, masyarakat panen, kemudian masyarakat memohon untuk hasil panennya itu diberkati. Dan akhirnya Bapak Pastor Oscar Kramer lah yang memberikan berkat hasil panen itu, dan dimulailah dengan cara begini. Dulu bahasanya adalah bebaritan. Mungkin kalau di daerah Keranggan masih ada ya bebaritan gitu ya. Ini adalah sebuah cikal bakal bebaritan yang kita kenal sekarang adalah sebagai cara sedekah bumi. Karena apa? Bebaritan itu kan kisah cerita lama, kemudian kita apresiasi dengan zaman sekarang, maka zaman sekarang kalimatnya adalah sedekah bumi. Dan berikutnya tahun 1996 tadi gereja Santo Antonius diubah dari 6 Oktober 1996, kemudian gereja berubah dengan nama yang seperti sekarang kita kenal, namanya Santo Servasius. Kalau yang awal kita kenal dengan nama Santo Antonius. Sejak 1996 berubah menjadi gereja Santo Servasius sampai sekarang. Bedanya kalau yang Antonius dari Portugal, kalau yang Santo Servasius sekarang ini berasal dari Armenia, dari Asia. Itu bedanya. Ini bagaimana kemudian mulai ada yang namanya olah tubuh tahun-tahun 97, 96, kemudian ada olah tubuh, bagaimana mempersiapkan kaum muda secara fisik itu punya kemampuan bela diri, dan biasanya dikenal dengan istilah olah tubuh atau olah fisik, dan sekaligus pada saat peresmian gereja ini diadakan. Bagaimana orang-orang diberikan kemampuan untuk bisa mengendalikan diri, bagaimana orang-orang diberikan kemampuan untuk bisa mengolah fisiknya sehingga mereka punya kekuatan, punya stamina dari gaya olah tubuh ini. Nah, masuk ke sini.
Nih, ke sini. Adem, yang adem. Ngademnya beda sekarang, yang adem. Ini kisahnya ada relikwi Santo Servatius. Relik itu adalah salah satu bagian anggota tubuh dari seorang santo, dari seorang kudus yang kita gunakan sebagai pelindung gereja. Namanya adalah Santo Servatius. Dan reliknya ini sampai di Kampung Sawah itu 30 September 1996. Dari 30 September 1996, relik ini masih kita gunakan sebagai sarana untuk memberikan kapasitas kemampuan iman umat Kampung Sawah. Kita bergeser lagi ya, ke sana sekarang. Bar, lu bisa ngerekam nggak? Itu pakai ini lanjutin. Ini kita diberikan kesempatan untuk boleh menghadirkan para pemimpin gereja. Ada 33 uskup se-Indonesia yang boleh berkenan hadir di dalam misa penutupan sidang KWI tahun 1996. Kita diberikan kesempatan untuk boleh menerima para pembesar gereja untuk boleh berkenan hadir di sini dan jumlahnya adalah 33 orang. Sehingga tempat ini memang menjadi tempat yang sedikit banyak orang selalu bilang ada ikon khusus di sini itu. Oke? Nanti boleh bertanya banyak di sana supaya saya nggak ceritanya banyak-banyak di sini dan mataharinya lumayan. Lagi kita masuk ke sini. Ada tradisi asli Kampung Sawah namanya bebaritan. Kalau di Keranggan mungkin saya sering kenal masih lihat bebaritan. Di daerah Taman Mini saya masih lihat bebaritan. Dan ritual ini adalah ritual sedekah bumi, ritual ungkapan syukur, ritual yang seringkali kita pakai sebagai sarana untuk mengapresiasi juga yang berkaitan dengan budaya. Di dalam ritual sedekah bumi kita menampilkan banyak budaya, mulai ada musiknya, ini ada ngaduk dodolnya, kemudian ada kuliner, ada makanan segala macam termasuk tradisinya. Dan ini sedekah bumi itu setiap tanggal 13 Mei. Saudara kita di Kristen Pasundan, mereka memberi nama bukan sedekah bumi, tapi mereka mengistilahkannya adalah Hari Bumi. Bagaimana mereka memberi ungkapan syukur atas hasil bumi yang dirasakan, atas bumi yang memberi kehidupan kepada kita semua, sehingga kita punya rasa syukur atas itu semua. Oke? Ini masih sama, ini gaya-gayanya saja. Nah ini kalau dilihat di sini bahwa Kampung Sawah punya 2 stasi. Kalau teman-teman semua ada di Pabuaran ya, di dekat patung kuda itu, di dalam patung kuda di komplek itu kita punya 1 stasi yang namanya stasi Cakung Payangan. Kalau di Keranggan kita punya 1 gereja namanya Gereja Santo Stanislaus Kotska. Itu ada dari Pasar Keranggan ke arah timur. Itu ada gereja dan itu adalah gereja yang dulu menginduk ke sini. Jadi bahasa sederhananya adalah gereja yang ada di Keranggan itu adalah gereja anak dari Kampung Sawah. Yang di Cakung Payangan, yang di dalam komplek kita masih stasi. Dan kalau mungkin di Islam itu kita mengistilahkannya seperti musola yang hanya bisa dipakai untuk ibadah biasa dan tidak dipakai pada ibadah-ibadah besar. Kira-kira ini konsep awal dari keseluruhan yang pernah kita coba bangun sampai sekarang. Maka orang Kampung Sawah bukannya tidak kepengen, orang Kampung Sawah itu memberi istilahnya adalah kita bukan kita bahasa sederhananya kalau
kalau yang ada di sini kerukunan, kita bilangnya adalah merawat. Kita merawat, kita menjaga kerukunan, karena kalau Pak Eko tadi bilang bahwa kerukunan itu bahasa sederhananya udah bawaan orok. Sehingga kita harus benar-benar merawat, kita harus benar-benar menjaga. Maka kita mengistilahkan segitiga emas. Segitiga emas, kalau ke selatan itu berarti ada Masjid Jauhar Al-Yaspi itu. Kemudian ada Gereja Kristen Pasundan. Kita membuat konsep yang namanya adalah konsep kerukunan segitiga emas, di mana bahwa kita akan selalu berkomunikasi dengan para pemimpin agamanya, bagaimana mensikapi kehidupan bermasyarakat di Kampung Sawah yang sudah dari bawaan orok dikenal dengan istilah kerukunan. Dan disinilah kalau dilihat di situ bagaimana para pemimpin agama, ya Kristen, yang Islam, yang Katolik berbaur bersama untuk kita boleh bersama-sama membangun tentang Kampung Sawah. Itu kisah cerita singkatnya, dan kita kembali ke sana untuk kita boleh berdiskusi lagi. Kita lewat situ aja ya, terus ke kanan itu.